Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 2.2 grafik fungsi kuadrat latihan 2.2 halaman 92 dan 93. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Oke, di sini ada, ayo kita tinjau ulang ya. 1. Mengapa fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C disyaratkan A tidak sama dengan 0? Jelaskan alasanmu. Oke, yang pertama, karena jika A sama dengan 0, maka Y sama dengan BX plus C ini bukan persamaan parabola, melainkan persamaan garis lurus ya. Oke, karena namanya juga kan fungsi kuadrat ya. Seperti itu. Kedua, terdapat dua fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dan gx sama dengan min fx sama dengan min ax kuadrat min bx min c. Apa yang kamu dapat simpulkan dari grafik fx dan gx? Nah, untuk nomor 2 adalah pencerminan di sumbu x. Fx dicerminkan seperti gx. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi, ada kayak pencerminan seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk latihan 2.2 ya. Yang pertama, grafik fungsi kuadrat. 1. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. A, Y sama dengan 1/2 X kuadrat. Nah, kalau kalian lihat ya, ini untuk nomor soalnya ya. Jadi 1A ya, berarti di sini jawabannya nanti 1A. Seperti itu. Nah, jika X-nya min 2, kita misalkan dari min 2 sampai 2 aja ya. Kalau di buku itu dari min 3 sampai 3, karena kebanyakan, jadi kita menulisnya dari min 2 sampai 2 saja. Terus, kita akan substitusikan X ini ke dalam Y-nya. Nah, jika X-nya min 2, maka Y-nya ini 2 ya. Bagaimana caranya? Tinggalkan masukkan saja. Misalkan di sini kita coba X-nya min 2, maka tinggal dimasukkan ya. Karena ini setengah X kuadrat, maka kita X-nya kita ganti min 2 seperti itu. Jadi setengah dikalikan dengan min 2 pangkat 2 sama dengan 2 ya. Karena min 2 pangkat 2 ini 4. 4 dibagi dengan setengah, maka hasilnya 2 ya. 4 dikalikan dengan 1/2 ya. Selanjutnya, nah di sini maka titiknya min 2,2. Jika X-nya min 1, maka Y-nya setengah. Maka titiknya min 1,1/2. Sekarang X-nya 0, maka Y-nya 0. Maka 0,0. Jika X-nya 1, Y-nya itu setengah. Jadi titiknya itu 1/2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 2. Maka titiknya 2,2 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah gambar grafiknya ya. Gambar grafiknya seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan antara titik dengan titik, ini akan menjadi seperti parabola ya. Nah, ya kan parabola ke atas tapi melebar ya parabolanya seperti itu. Oke, selanjutnya ke yang B ya. Yang B, jika X-nya min 2, kita masukkan ke Y-nya 1/4 X kuadrat ya. Jadi tinggal diganti X-nya saja. Jadi 1/4 dikali min 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti maka titiknya berapa? Titiknya min 2,1. Nah, untuk kalian bisa cek juga ya. Misalkan min 4. Nah, sini min 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. Oke, kita coret, maka sisanya 1 ya hasilnya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi, jika X-nya min 1, maka Y-nya 1/4. Jadi titiknya min 1,1/4. Jika X-nya 0, maka Y-nya 0 juga. Jadi 0,0. Dan untuk X-nya 1, maka Y-nya itu 1/4. Maka titiknya 1,1/4. Untuk X-nya 2, maka Y-nya 1. Jadi titiknya X 2,1. Gambarnya seperti ini ya. Untuk yang min 2,1 ya, yang ini ya titiknya.
Terus setelah itu yang min 1,1/4, min 1,1/4. Nah, ini kalian bisa gambar lebih detail lagi ya, sebenarnya sini ada 1,1/4-nya. 1/4 itu 0,25, makanya berada di tengah ya, seperti itu. Setelah itu 0,0, ya bener ya, berarti kayak seperti parabola, seperti ini ya. Kalau kalian hubungkan titik-titiknya seperti parabola. Parabolanya melebar ya. Jadi semakin mendekati 0, si A-nya ini ya, A-nya ya, yang AX kuadrat ya, akan melebar. Bagaimana jika 1/8? Maka tentunya akan melebar lagi parabolanya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang C. Yang C ini Y-nya sama dengan min 1/2X kuadrat. Oke, kita coba lagi X-nya min 2. Maka Y-nya min 2 juga ya. Jadi titiknya min 2, min 2. Jika X-nya min 1, maka Y-nya min 1/2 atau 0,25 ya. Maaf, salah. Jadi 0,5 maksudnya. Min setengah, min 1/2 atau min 0,5. Untuk yang 0, maka Y-nya juga 0. Untuk titiknya 0,0. Untuk X-nya 1, maka Y-nya min 1/2 atau min 0,5. Maka titiknya 1, min 1/2 atau 1 min 0,5. Untuk X-nya 2, maka Y-nya min 2. Titiknya jadi 2, min 2. Gambarnya seperti apa? Gambarnya parabola ke bawah ya. Kalau min, parabolanya ke bawah. Kalau positif, maka parabolanya ke atas. Seperti itu. Nah, ini min 2,2. Min 2,2 ya, benar ya. Min 2,2 ya. Min 2-nya untuk yang ini X ya. Ini X, ini Y. Seperti itu, oke? Selanjutnya. Nah, ini yang D ya. Gambar yang D itu parabolanya seperti ini. Nah, ini nomor D juga ada kesalahan sepertinya. Masa sama kayak nomor C, maka kita ubah ya menjadi 1/4 min 1/4 X kuadrat. Jika X-nya min 2, maka Y-nya min 1. Untuk titiknya min 2,1. Benar ya, min 2,1. Oke, benar. Selanjutnya jika X-nya min 1, maka Y-nya min 1/4. Nah, ini juga benar ya, min 1/4. Min 1/4 ini jadi min 0,25. Berarti hampir berada di tengah, yang berada di tengah antara 0 dengan min 0,5. Setelah itu, jika X-nya 0, maka Y-nya 0. Untuk X-nya titiknya jadi 0,0. Jika X-nya 1, maka Y-nya min 1/4. Jadi titiknya 1, min 1/4. Jika X-nya 2, maka Y-nya min 1 ya. Jadi titiknya 2, min 1. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2 ya. Nah, dari soal 1, apa yang kamu dapat simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan mutlak A kurang dari 1 dan A tidak sama dengan 0. Ini namanya mutlak ya, mutlak A. Jadi kalau ada garis 2 ini namanya mutlak. Mutlak itu kalau misalkan ada minus, misalkan ya, ini misalkan minus A, mutlak minus A. A-nya berapa, walaupun dia minus maka hasilnya minus. Berarti kalau misalkan mutlak 1 ya, mutlak 1 maka hasilnya juga 1. Kalau dia mutlak 1 juga maka hasilnya dengan 1. Jadi baik positif atau negatif maka itu akan menghasilkan bilangan yang positif seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, dari soal 1 apa yang kamu dapat simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan mutlak A. Nah, ini gambar yang pertama ya. Ini gambar yang kedua. 1A, 1B, 1C, dan 1D. Seperti tadi ya. Jika semakin mendekati 0 si A-nya, maka parabolanya akan semakin melebar atau landai. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk si A, ini B, ini C, ini D. Lihat ya, semakin mendekati 0.
maka akan semakin lebar. Seperti itu. Selanjutnya, yang tiga, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Oke, yang pertama ada yang A ya. Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Jika X-nya min 2, maka Y-nya 0. Nah, kalau kalian bingung misalkan ya, ini kita masukkan min 2 ya. X ini kita ganti min 2. Min 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 3 dikali min 2. Nah, berarti min 6 ditambah 2 ya. 4. Nah, positif dikali negatif itu hasilnya negatif, maka plus 2 seperti ini ya. Min 4 dikurang 6. Min 2 ditambah 2. Berarti hasilnya 0 seperti itu ya. Oke, sudah bisa kan ya? Selanjutnya untuk titiknya jadi min 2,0. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 0 juga. Maka titiknya min 1,0. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Titiknya 0,2. Jika X-nya 1, maka Y-nya 6. Jadi titiknya 1,6. Jika X-nya 2, maka Y-nya 12. Jadi titiknya 2,12. Gambarnya seperti video berikut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggunakan dari website geogebra.org/kalkulator ya. Nah, ini adalah untuk menggambar grafik fungsinya ya. Jadi pertama-tama kita awalnya kan seperti ini misalkan ya. Kalau kalian belum ngerti kok seperti ini, kita pencet kalkulator ini ya. Kalkulator, setelah itu kita klik ini. Oke, kita masukkan soalnya untuk yang 3A kan X kuadrat. Nah, cara nulis X kuadratnya itu kalian pencet shift terus angka 6. Oke. Seperti itu. Terus plus 3 X plus 2 ya. Nah, pertama-tama kalian lihat dulu di yang sebelah kiri tabelnya ya. Apakah sama min 1 sama 0? Ini min 2 sama 0. Nah, di sini juga nantinya kalian akan ketemu ya. 1 sama 6. Nah, di sini nih. Nah, di sini ntar ada 1 sama 6. Setelah itu juga sama dengan 2 sama 12 di sini ya. Jadinya akan ketemu juga titiknya. Nah, kalau setelah sama berarti kalian bisa membuat gambarnya seperti ini. Ini terlalu gede ya. Seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini, oke? Nah, 3B ini kan Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Jika X-nya min 2, maka Y-nya itu 12. Maka titiknya min 2,12. Untuk X-nya min 1, maka Y-nya 5. Jadinya titiknya min 1,5. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Jadi titiknya 0,2. Jika X-nya 1, maka Y-nya 0. Untuk titiknya min 1,0. Jika X-nya 2, maka Y-nya 0. Jadi titiknya 2,0. Nah, gambarnya juga pada seperti penjelasan gambarnya, seperti pada video berikut ya. Nah, di sini kita akan menggunakan GeoGebra. Nah, bagi kalian yang belum melihat ya, bagaimana caranya menggunakan GeoGebra ini, kalian bisa ke untuk nomor yang 3A ya, cara penggunaannya. Dan di sini kita udah dapat ya, gambarnya seperti ini. Kan ada min 2 sama 12. Min 2 sama 12. Nah, berarti di sini ya titiknya ketemunya di sini. Setelah itu min 1 sama 5. Min 1 sama 6 ya, bukan sama 5, sama 6, maaf. Di sini ya. Berarti benar ya. Setelah itu kita cek lagi nih yang 0 sama 2. Nah, 0 sama 2 juga di sini. Berarti benar ya. Oke, selanjutnya yang 1 sama 0. 1 sama 0 seperti ini. Benar ya. Setelah itu 2 sama 0. Nah, seperti ini. Ini yang di bawah ini adalah namanya titik ekstrimumnya, seperti itu. Oke, untuk yang C. Untuk yang C ini Y-nya sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Jika X-nya min 2, maka Y-nya 0. Jadi titiknya min 2,0. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 2. Jadi titiknya min 1,2. Jika X-nya 0, maka Y-nya 6. Maka titiknya 0,6. Jika X-nya 1, maka Y-nya 12. Titiknya jadi
1,12. Jika X-nya 2, maka titiknya 20. Jadi 2,20 ya. Gambarnya seperti berikut. Nah, benar ya. Di sini kita lihat lagi ya. Misalkan min 2,0. Nah, min 2,0 ya. X-nya 2, min 2 ya. X-nya 2, min 2, yang Y-nya 0, maka berada di sini ya. Selanjutnya, min 1,2. Min 1,2. Nah, berarti berada di sini ya. Benar ya, min 1,2. Nah, seperti ini. Berarti benar ya. Selanjutnya 0,6, 0,6. Nah, berarti di sini ya, benar ya. Selanjutnya kita cek lagi 1,12. Nah, 1,12 berarti benar nih. 1,12 benar ya. Oke, seperti itu. 2,20 berarti ke atas banget ya. Karena ke atas banget, jadi kita tidak muat gambarnya, maka seperti ini. Kalian bisa membuat gambarnya lebih bagus lagi ya. Oke, selanjutnya yang 3D. Yang 3D min 2. Y-nya ini kan X kuadrat min 5X plus 6. Maka Y-nya sama dengan 20. Jadi titiknya min 2,20. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 12. Maka titiknya min 1,12. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 6. Jadi titiknya 0,6. Jika X-nya 1, maka Y-nya 3. Jadi titiknya 1,3 ya. Ini ada kesalahan ya. Oke, selanjutnya 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 0 ya. Maka titiknya 2,0. Nah, ini kita cek lagi ya untuk 1 kuadrat 1 dikurang 5 ditambah 6. 1 min 5 berarti min 4 ya. Min 4 tambah 6 berarti di sini 2. Nah. Oke. Berarti yang ini yang benar ya. 1,2. Nah, seperti itu. Maka kita lihat gambarnya ya. Min 2,20 itu ke atas banget ya. Setelah itu min 1 ke 12. Min 1 ke 12. Ah, benar ya berarti titiknya ini ya. Pas. Setelah itu min 1 itu min 1 12 udah 0,6. 0,6. Nah, sama juga ya udah. Min 1,2. Min 1 1,2. 1,2. Nah, di sini ya. Benar ya titiknya. Yaitu 2,0. Nah, benar juga sini. Kalian bisa mencobanya lagi, nanti akan ketemu 2,0 yang ini ya. Setelah itu 3,0 juga ketemu. Ekstrim juga ntar nanti ketemu seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Dari soal 3, apa yang kamu dapat simpulkan mengenai perbandingan grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C. Perbedaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX dengan Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C adalah karena fungsi yang kedua koefisien B-nya negatif, maka akan berpengaruh ke XP atau sumbu simetrinya. XP pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C bernilai positif, sementara XP pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C bernilai negatif. Karena rumusnya dari XP adalah min B per 2A. Seperti itu ya. Nah, ini juga ada di pembahasan materi. Kalian bisa menuju ke video pembahasan materinya. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi, yang oranye ya. Garis berwarna oranye melambangkan fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sedangkan garis berwarna hijau melambangkan fungsi Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C ya. Grafik Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C merupakan pencerminan terhadap sumbu X grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Oke. Selanjutnya 5. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Yang A, Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 2. Oke. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita hanya mensubstitusikan si X-nya saja. Oke, kita misalkan lagi ya, min 2, maka
Y-nya min 2, titiknya jadi min 2,2. Jika X-nya min 1, maka Y-nya min 1, maka titiknya min 1, min 1. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 2. Jika X-nya 1 ya, Y-nya sama dengan 7. Jika X-nya 2, maka Y-nya 14, jadi 2,14. Gambarnya seperti berikut ya. Kalian bisa mengeceknya sendiri, seperti nomor 3 tadi ya, cara mengeceknya. Oke, selanjutnya yang B. Yang B, kalian lihat ya ini 5B, maka ntar kalian terus jawabannya 5B. X-nya min 2, maka Y-nya min 5. Maka titiknya min 2, min 5. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 0. X-nya min 1,0. Jika X-nya 0, maka Y-nya 3. Maka titiknya 0,3. Jika X-nya 1, maka Y-nya 4. Maka titiknya 1,4. Jika X-nya 2, maka Y-nya 3. Maka titiknya 2,3. Nah, ini adalah bentuk gambarnya. Kalian bisa mengeceknya ya. Di sini ada 0,3, benar ya. Setelah itu min 1,0. Nah, ini juga benar ya. Min 1,0. 0,3. Nah, benar ya. 0,3. 1,4. 1,4. Benar ya. Oke, seperti itu jadinya ya. Selanjutnya 5C. Itu 5C itu Y-nya sama dengan X kuadrat min 5X plus 5. Jika X-nya min 2, maka Y-nya 19. Maka titiknya min 2,19. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 11. Jadi titiknya min 1,11. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 5. Titiknya jadi 0,5. Jika X-nya 1, maka Y-nya 1. Maka titiknya 1,1. Jika X-nya 2, maka Y-nya min 1. Titiknya berapa? 2, min 1. Dan ini gambarnya ya. Oke, kita cek lagi. Min 2,19. Min 2-nya, berarti ntar nanti ke atas banget nih ya. Selanjutnya min 1,11. Min 1,11. Nah, di sini ya sebenarnya. Berarti benar ya titiknya. Oke. Selanjutnya 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini ya, benar ya. Setelah itu 1,1. 1,1. Nah, di sini ya. Benar ya. Oke, nanti benar. Selanjutnya 2, min 1. 2 ya di sini ya, min 1. Nah, ini benar ya. Oke. Selanjutnya yang D. Min 2, maka Y-nya min 11. Maka titiknya min 2, min 11. Jika X-nya min 1, maka Y-nya min 1. Jadi titiknya min 1, min 1. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 5. Jadi titiknya 0,5. Jika X-nya 1, maka Y-nya 7. Jadi titiknya 1,7. Jika X-nya 2, maka Y-nya 5. Jadi titiknya 2,5. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa mengecek lagi. Oke, selanjutnya. Dari soal nomor 5, tentukan titik puncak tiap grafik. Tentukan pula hubungan titik puncak grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai min B per 2A. Nah, untuk yang A, titik puncaknya itu adalah XP per min B per 2A ya. Kalau dia positif, maka min B ya. Jadi min 4 per 2 sama dengan min 2A. Nah, kalau kalian belum lebih jelas lagi seperti ini. Min B per 2A sama dengan min 4 per 2. Hasilnya min 2 ya. Saat X min 2, maka Y sama dengan min 2. Maka YP-nya min 2 juga. Koordinat titik puncak min 2, min 2. Gambar dapat dilihat ya. Seperti ini. Selanjutnya yang B, kita hapus terlebih dahulu ya. Untuk Y sama dengan min X kuadrat
plus BX plus 3, maka titik puncaknya itu min B per 2A sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 1. Saat X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 4. Maka YP sama dengan min 4. Koordinat titik puncaknya jadi 1,4 ya. Gambar koordinat dapat dilihat ya, seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kalian misalkan bingung ya, bingung dari kok Y-nya 4 sih, kok di sini Y-nya min 2. Oke. Kalian masukkan XP ini ya, misalkan Y sama dengan, ini kan karena udah dapat X-nya ya, maka kita buat sini min 1 kuadrat ya, plus 2 dikali 1 ditambah 3. 1 kuadrat 1. 1 positif dikali negatif, maka negatif 1 plus 2 dikali 1, 2 ya, ditambah 3. Jadi min 1 ditambah 2, 1 ditambah 3, 4. Seperti itu. Sama seperti ini juga ya. Kalau kalian mau buat lagi di sebelah sini ya. Oke, di sebelah sini misalkan ininya X-nya udah dapat nih min 2. Karena soalnya X kuadrat plus 4X, kita tulis dulu ya. X kuadrat plus 4X plus 2. X-nya berapa? X-nya itu min 2 ya. Oke, maka min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 2. Min 2 kuadrat berarti 4 ditambah min 8. Karena 4 dikali min 2 ya, ditambah 2. Oke, 4 tambah 2, 6 ya, ditambah min 8. Min ketemu plus, berarti hasilnya negatif ya. Maka 6 dikurang 8 itu sama dengan min 2. Benar ya, Y-nya min 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang C, Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 2. Untuk titik puncaknya, min B per 2A sama dengan Y per 2 sama dengan 2,5. Saat X-nya 2,5, maka Y-nya min 1,25. Maka YP-nya min 1,25 ya. Koordinat titik puncaknya 2,5, maka koma min 125. Seperti itu. Gambar dapat dilihat ya, seperti ini. Nah, jika kalian masih bingung juga mencari YP itu dari mana, kalau kita udah nemu Y-nya ya, caranya gimana? Sekarang kita cari YP-nya seperti apa. Nah, untuk YP-nya ini kan kalau misalkan XP aja min B per 2A, maka untuk YP ya, YP sama dengan D per min 4A. D-nya ini apa sih? D-nya jadi YP sama dengan D-nya ini adalah B kuadrat min 4AC per min 4A ya. Oke, kita tes ya. Kita tes. B-nya berapa? B-nya min 5, berarti min 5 kuadrat ya. Min 4. A-nya berapa? 1. C-nya 5 ya. C-nya 5. Seperti ini. Min 4 dikali berapa A-nya? A-nya 1 ya. Maka min 5 dikuadratkan berarti 25 dikurang 4 dikali 1, 4 ya, dikali dengan 5.
berarti 4 dikali 5, 20. Seperti ini. Per min 4 ya, karena min 4 dikali 1 min 4 ya. Maka 25 dikurang 20, maka hasilnya 5 per min 4. Nah, 5 per min 4 ini berapa? Karena positif ketemu negatif, maka hasilnya harus negatif. Nah, jadi 5 per 4 ini adalah 1,25. Seperti itu mencari YP-nya. Oke. Selanjutnya, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang C juga sama. Untuk titik puncak XP-nya sama dengan min B per 2A, maka sama dengan min 4 per min 4 sama dengan 1. Saat X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 7. Maka YP-nya sama dengan 7. Koordinat titik puncak 1,7, maka gambarnya seperti ini ya. 1,7. Nah, ini kita udah dijelasin caranya, nanti kalian bisa mencobanya sendiri ya. Dan ini juga udah, dan ini juga udah. Oke, selanjutnya. Titik puncak terjadi pada saat X sama dengan min B per 2A. Seperti itu ya. Oke, nomor 7. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Jelaskan alasanmu. Untuk pembahasannya mungkin. Karena dari suatu grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X, kita dapat menggesernya ke atas atau ke bawahnya. Untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X. Contohnya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kalian melihat ya, di pembahasan materi sebelumnya, maka ini sudah terlihat gambarnya seperti apa, memotong sumbu X. Tapi untuk Y sama dengan X kuadrat plus 4, tidak memotong sumbu X. Kalian juga bisa lihat ya, untuk soal yang ini ada di pembahasan materinya. Oke? Selanjutnya, nomor 8. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu Y? Jelaskan alasanmu. Pembahasannya tidak, karena grafik fungsi kuadrat fx pasti memotong sumbu y. Pada saat x-nya sama dengan 0 diperoleh fungsi 0-nya itu sama dengan konstanta, sehingga memotong sumbu y pada koordinat 0, c ya. Ini fx-nya misalkan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau kalian masukkan 0, maka hasilnya konstanta. Misalnya fx-nya ini kita buat ya. Ini kita buat 3x kuadrat ditambah 5x ya misalnya plus 3 deh misalkan. Oke, kita anggap seperti itu. Maka jika f x-nya kita buat 0 ya, maka 3 dikali 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah 3, maka f0-nya itu 0 ya, karena 0 kuadrat itu 0 dikali dengan 3, maka hasilnya 0. Nah, 5 dikali 0 juga 0 ya, berarti tinggal plus 3. Seperti ini. Maka F0 sama dengan 0 tambah 0, 0 tambah 3, 3. Jadi, tetap ya, berarti konstanta, benar. Jika kalian buat seperti apapun, maka hasilnya konstanta, baik itu ntar konstantanya 7, min 9, min 8, atau 1, itu tetap konstanta, oke? Seperti itu. 9. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X pada 3 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Oke, pembahasannya tidak, karena fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki akar-akar maksimal sebanyak 2. Sehingga grafiknya memotong sumbu X maksimal sebanyak 2 kali. 10. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y pada 2 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Tidak ya. Cukup jelas dari jawaban soal nomor 8 bahwa nilai F0 adalah tunggal. Maksudnya tunggal apa? Dia tidak 2 ya, misalkan gini. Kan 0, C. Nah, itu nggak bakal mungkin. 0, C, koma lagi nggak bakal mungkin. Jadi 0,2 doang seperti ini. Jadi jawaban ini adalah tunggal seperti itu, oke? Nah, ini udah terakhir ya, nomor 10. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang
kalian terapkan, jadi dapat manfaat. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.